Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua masih mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Buktinya kita semua masih mau melaksanakan ibadah salat subuh yang sungguh luar biasa. Napa ini beratnya ya. Tapi sungguh sangat-sangat istimewa. Kula panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan Allah. Salat subuh kula panjenengan sudah banyak mendengar napa keistimewaan salat subuh. Yang pertama, wakeh wis. Nek sebutno wakeh, sampean salat iku lho disaksikan para malaikat. Ya Allah. Nika kula wasaken ten rakaat pertama. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan para malaikat. Malaikat sing tugas awan, malaikat sing tugas bengi, semuanya ngumpul sebelum mereka bertugas untuk melanjutkan tugas masing-masing. Ngumpul semua menyaksikan kita. Makanya salat subuh sungguh sangat-sangat istimewa. Kula panjenengan rugi nek gak melak salat subuh. Apalagi berjamaah di masjid nanti sungguh disaksikan malaikat. Makanya kalau kita tahu bahwa apa yang ada dalam salat subuh dan salat isya, maka keduanya pasti kita akan berjalan walaupun dengan merangkak mendatanginya. Subhanallah. Luar biasa dijadikan salat subuh ini, ibadah salat subuh nilai pahalanya sama dengan semalam suntuk ibadah sunnah. Sampai kuat tak ibadah sunnah semalam suntuk? Gak kuat. Makanya dengan cara sholat subuh berjamaah di masjid luar biasa. Niki diantara banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita lanjutkan sampai terbit matahari. Ya, nih so ngelanjutnya sampai terbit matahari. Iya kita laksanakan sholat namanya sholat sandes. Bukan salat duha, Bang. Ada yang salat duha nanti sebaiknya itu di siang hari, agak siang. Sing rada panas ngoten niku salat duha. Niku salatnya salat terbit matahari niku lho. Isyraq lah niku. Kalau itu apa salat isyraq niku? Kalau sampean bisa salat isyraq, dalam hadis dikatakan siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian duduk gak lari-lari, gak jalan-jalan. Duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari mungkin jam piro sakniki jadwale jam 5:30 lebih 34 niki. Tuluk atau syuruk 5:34, tapi pas terbit gak oleh salat haram, ditambahi 10 menit. Nah sampai 10 menit salat 2 rakaat. Siapa kemudian setelah zikir pada Allah sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna sampai diulangi 3 kali sempurnanya. Subhanallah. Makanya ini memang sangat berat
Wong kula panjenengan wingi kula nawarin Yai Asrofi gak dilanjutnya sampai masuk duha ta. Oh, tiyang kan gak kuat. Makanya nek sakit mungkin barangkali ada yang mau, monggo. Yang mau ya, karena biasanya kalau saya memberikan kelas subuh saya ajak sekalian. Gue nek ceramah terus gak kuat nih. Kula selingi dari sebelum salat Isyraq kita baca ayat Al-Qur'an, kita bersama-sama ayat Qur'an. Lah nek ceramah kene terus sampai terbit matahari ya kene ya meniren dhewe. Makane diselingi maca Qur'an karena baca Qur'an subhanallah, ibadah baca Qur'an per satu huruf iku nilainya 10 kebaikan. Makanya kita perbaiki bacaan Qur'an kita. Bacaan Quran kita yang baca yang baik sehingga hak-hak huruf itu terwujudkan. Nah niku sampean maca sak huruf tok iku ada 10 kebaikan ya subhanallah. Nah sampean maca akeh huruf wis akeh kebaikane. Makanya tidak terbatas baca Quran niku subhanallah. Makane niku wonten Makkah Madinah niku zikir ya zikir baca Quran to. Kula panjenengan pun haji atau umrah ten mriku begitu karena jarak antara azan dan iqamah lama setengah jam, makanya orang setelah salat sunnah sajane nek salat sunnah kuat sampean maca Quran di dalam salat itu lebih utama. Makanya salat sampean nek bisa baca Qurannya lebih banyak karena membaca Quran di dalam salat itu nilai pahalanya 100%. Utuh baca Quran di luar salat tanpa dengan wudu 75%. Tanpa wudhu 50%. Nah niku jadi ada tingkatan kan. Makanya kula panjenengan saya kita upayakan bisa memperbaiki salat kita, bacanya diperbanyak huruf-hurufnya. Nek gak hafal yang baca kulhu wae. Nek gak hafal maca Quran dodo kulhu. Karena itu ada para ulama yang memberikan cara ya. Nanti mboten nggih salat hajat yang kulhunya 100 kali. Nah itu diantaranya supaya bacaan Qurannya di dalam sholat itu banyak. Saya kira gitu. Mengapa apalagi baca Quran kulhu itu 3 kali wis maca padha mbek khatam Quran. Itu hadis Rasulullah. Makanya kula harus yakin betul. Makanya kula panjenengan sedaya nek gak apal maca Quran sing akeh sing dawa-dawa di dalam sholat wis sampean tambahi kulhu ping 3. Subhanallah sampean. Peman niki kita sering mendengar di ketika sholat tarawih gitu ya. Ada itu kan berdasarkan ada sahabat yang membaca setiap sholat itu enggak melewatkan kulhu Allahu ahad. Ternyata dipanggil Rasulullah, ternyata dia sangat cinta pada kulhu Allahu ahad. Karena itu apa kata Rasulullah? Orang-orang seperti itulah yang ahli surga. Allahumma amin. Nah ini makanya subhanallah. Kalau bisa kita upayakan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh sadurunge subuh juga mulia. Wong 2 rakaat sebelum subuh saja rakaatani napa nika? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatal fajri khairun minat dunya ma fihima. 2 rakaat sebelum subuh niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah niku wau sampean. Apa maneh salat subuhe, apa maneh sebelumnya ditambahi salat tahajud. Subhanallah, luar biasa. Muga-muga ibadah kula subuh niki benar-benar diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin itu kita berupaya syukur pada Allah. Dene napa subuh niki tasik ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, luar biasa. Moga-moga selalu bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang Allah, hari ini temanya napa niku? Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai memanen. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ufir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi rajaba
wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma amin. Niku donga sing selalu dikumandangkan ketika sudah memasuki bulan Rajab. Rasulullah luar biasa mengajari kita, para ulama kita mengajari kita 2 bulan sebelum Ramadan wis didengung-dengungkan bulan Ramadan. Ramadan wis disebut-sebut, itulah menandakan bahwa orang itu sangat merindukan bulan Ramadan. Mengapa? Dalam Allah subhanallah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Kalau mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan selama ini. Subhanallah, ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, karunia Allah dan rahmat Allah itu sungguh luar biasa banyaknya. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan sungguh luar biasa, rahmatnya ditumpah balik, karunia Allah digelontorkan semuanya. Subhanallah. Maka itu adalah karunia dan rahmat yang luar biasa bulan Ramadan itu. Makanya fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka semuanya bergembira. Jadi mereka hendaknya bergembira. Nah, ini kegembiraan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu mulai Rajab wis didengung-dengungkan donga supaya bisa mencapai menangi bulan Ramadan. Subhanallah niki. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua apa yang telah mereka kumpulkan. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia diharamkan jasadnya dijilat api neraka. Nek diharamkan jasadnya api neraka, maka nantinya larinya kemana? Ya surga. Wono akhirat ana neraka mbek surga. Tok iku wis iku. Sampai nek gak nang neraka nang surga. Nek gak nang surga ya nang neraka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti merasakan kematian, tapi gak mati terus, enak mati terus, tapi akan menerima balasan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, udkhilal jannah, dimasukkan surga, orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Maka niki kula panjenengan muga-muga termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ketahui bahwa kehidupan dunia ini hanya nipu saja. Jadi makanya kehidupan dunia hanya menipu kita. Kita tidak usah banyak memikirkan kehidupan dunia, tapi ojo dilalekno. Itu ya.
Ini makanya kita upayakan di akhirat menang. Menang artinya kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surganya surga sing ndek-ndek gak apa-apa, tapi nek iso surga sing dhuwur. Swarga niku tingkatane 100. Dalam hadis Rasulullah dikatakan surga itu ada 100 tingkatan. Jadi setiap tingkatan jaraknya antara bumi dan langit. Surga yang paling tinggi tingkatannya surga Firdaus. Makanya kula panjenengan njaluk surga Firdaus yang paling dhuwur tingkatannya. Lah itu tadi saya bacakan di ayat kedua tadi. Ulaika yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Siapa orang-orang yang mewarisi yang mendapatkan surga Firdaus? Di antaranya qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman, yang iman. Yang imannya bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Dan ini orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk di dalam salatnya. Niku ada 2 syarat tadi yang disebutkan dalam ayat tadi. Di syarat yang terakhir walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap salatnya mereka memelihara, menjaga salatnya. Makanya di bulan Rajab niki kula panjenengan sedaya hendaklah mengoreksi salat kita. Mengapa salat itu ibadah yang paling utama? Nggih, yakin anjenengan? Harus yakin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pada hari kiamat nanti amal yang pertama kali didelok, dihisab, dihitung oleh Allah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, insya Allah semua amalnya baik. Tapi kalau salatnya tok sudah rusak, jangan diharapkan amal-amal yang lain menjadi baik. Makanya salat diperhatikan. Nenek gak iso salat dhewe sing apik, ya sing puas itu enak berjamaah. Sampean jamaah ngene iki, oh nilai ibadah salat sampean walaupun ibadah salat sampean dhewe iku gak begitu apik, tapi dinilai seperti ibadah salat wong sing paling apik subuh nek iki mau. Sampean melok sing paling apik nilainya. Makanya itulah keuntungan jamaah. Makanya Rasulullah menganjurkan kita selalu sholat berjamaah di masjid. Itu sunnah harian Rasulullah. Karena kula panjenengan umat Rasulullah hendaklah meniru dan mencontoh meladani Rasulullah, sholat selalu berjamaah di masjid niki subhanallah. Jadi kita upayakan sholat kita jaga, kita pelihara, kita perbaiki di bulan Rajab ini. Karena itulah kalau kita mengharapkan benar-benar bisa mencapai Ramadan yang mulia, karena itu Ramadan sungguh sangat mulia, sehingga hadis Rasulullah menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka pasti berharap agar semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Niku nek ngerti nek eruh apa yang ada dalam bulan Ramadan. Tapi kita sudah banyak diberitahu oleh para ulama napa sing enten di bulan Ramadan. Di antara yang utama adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah itu Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang-kadang ini gampang ya ngomongnya. Tapi ya no ati kadang-kadang gak begitu iku ini. Sering apal kalau Ramadan ada 1000 bulan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan menjadi 83 tahun. Sungguh luar biasa. Tapi kenyataannya 83 tahun gak ono jawarang wong-wong sing umure 83 tahun niku. Apalagi saat corona ngene iki. Wis umure cithik-cithik kok. Ya, corona. Teman-teman kita kemarin banyak bersama kita tapi sekarang sudah mendahului kita banyak, apalagi corona ngene iki. Alhamdulillah kula panjenengan masih diberi kesempatan. Ngon kula wingi termasuk kena kalau wingi. Beberapa bulan Oktober kalau wingi sak masjid waduh. Banyak yang tanya, bagaimana? Waduh, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah.
Sak masjid kuwadah sing napa sakit ya. 5 meninggal di jamaah di masjid kami itu 5 meninggal. Masjid ditutup 4 dino. Subhanallah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tetap memperbaiki ibadah kita. Makanya kula panjenengan sedaya diberi kesempatan ini kita upayakan agar ibadah kita lebih meningkat, apalagi sekarang sudah bulan mulia Rajab, salah satu bulan di antara 4 bulan yang mulia. Ada 3 bulan yang lain yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Rajab ini sebulan yang mulia. Makanya kalau kita panjenengan sedaya ingin mencapai piala Ramadan Lailatul Qadar, haruslah kita berupaya mulai sekarang masa-masa menanam. Kalau sudah menanam di bulan Rajab, kita pelihara, kita siram di bulan Sa'ban. Kalau sudah bisa ditanam di bulan Rajab, dipelihara, disiram di bulan Sya'ban, insya Allah nanti Ramadan ini panen wis biasa. Makanya membiasakan ibadah di bulan Ramadan mulai sekarang. Ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan, jelas kemuliaan Ramadan itu napa? Karena di sana diwajibkan berpuasa. Niki saya pirang menit? 15 menit. Ya, karena wajib berpuasa, makanya puasanya dilanyahkan mulai sekarang. Apalagi bulan Rajab ini kalau kita beramal soleh pasti dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong dosa ae dilipat gandakan dosa lho. Sampai berbuat dosa maksiat di bulan Rajab, bulan-bulan haram, itu juga banyak dilipatkan dosanya. Makanya apalagi kalau beramal baik. Makanya kula panjenengan saya mugi-mugi bisa poso. Nah, wis oleh poso ping pira? Bapak Ibu, sekarang hari ke Rajab, hari ke berapa nih? Hari ke-9 nih kimunan. Hari ke-9 Rajab nggih, mulai Sabtu toh. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Ahad lagi. Sudah 9 hari Rajab nih. Tinggal 21 atau 20. Nah itu. Rajab pun 9, sudah puasakah? Kita latih. Nek gak iso poso bendina, ya poso Daud. Poso Daud itu satu hari puasa, 1 hari berbuka. Nek gak iso poso Daud, ya poso Senin Kemis. Nek gak iso poso Senin Kemis, ya poso Ayyamul Bait 3 hari di tengah-tengah. Nek gak iso ya sehari tah mosok. Wis menandai Rajab tak poso sedina, gak apa-apa, pokoke poso. Jadi untuk melatih, menanam. Makanya kita berusaha menanam dulu. Nah nek Rajab gak nanam blas mosok Ramadan mau panen niku lho. Mosok ujuk-ujuk Ramadan langsung ibadah oleh Lailatul Qadar. Makanya ulama-ulama kita sungguh luar biasa. Menanam, masa menanam. Makanya apa yang ada di bulan Ramadan kita setting mulai sekarang. Ramadan adalah puasa wajibnya. Kemudian ada salat tarawih. Makanya di bulan Rajab juga ditingkatkan qiyamul lailnya. Kemudian Ramadan kita banyak membaca Al-Quran karena Ramadan termasuk bulan turunnya Al-Quran. Di Rajab kita perbanyak Al-Qurannya. Termasuk sedekah, infak dan zakatnya. Kita mulai di bulan Rajab ini. Nah, Rajab sungguh luar biasa. Mengapa keistimewaan Rajab? Ada apa di sini? Enten Isra Mi'raj. Karena ada Isra Mi'raj luar biasa Rajab ini. Isra Mi'raj itu perintah sholat, makanya sholat kita diperbaiki. Kemudian Sa'ban. Nah, Sa'ban ini sing kadang-kadang jarang kita lakukan. Sa'ban ini. Karena itu Rasulullah bersabda ketika ada Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kula kok gak tahu ndelok jenengan poso sing paling akeh kecuali poso Sa'ban iku napa sih?" Jadi Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sa'ban. Karena itu Sa'ban itu sahrul syahri katanya Rasulullah. Bulanku Sa'ban itu. Kalau Rajab syahrullah. Sa'ban syahri. Ramadan syahri ummati. Jadi bulan umatku. Mengapa Rasulullah berpuasa paling banyak di bulan Sa'ban? Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan."
Itu adalah bulan yang paling banyak dilupakan manusia. Paling banyak kula panjenengan sedaya Sa'ban gak lapo-lapo belas biasa itu. Baina Rajabin wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Makanya para ulama menafsirkan kok disebut bulan Rajab, kok disebut bulan Ramadan, karena bulan Rajab dan Ramadan sudah biasa diramaikan, dimakmurkan oleh umat manusia. Ini buktinya bahwa banyak umat kita itu sudah merayakan Rajab, berlomba-lomba di bulan Rajab, di bulan Ramadan. Hadisnya tidak qabla Ramadan, tapi baina Rajabin wa Ramadan. Padahal Ramadan itu sama-sama, kalau dikatakan sebelum Ramadan gitu sama saja, tapi di situ disebut baina Rajabin wa Ramadan. Sepi Sa'ban itu dilupakan manusia dari Rasulullah. Wa huwa syahrun, dan itu bulan turfa'ul a'mali ila rabbil alamin, akan diangkat semua, dilaporkan amal manusia semua setahun itu dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sa'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, maka aku senang kalau ketika amalku dilaporkan kepada, diangkat pada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Maka itu Sa'ban Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sa'ban itu. Sa'ban karena di situ adalah semua amal manusia dalam setahun diangkat, sehingga nanti ada istilah nisfu Sa'ban. Pada nisfu Sa'ban malam penentuan niku. Wah, iku makanya wong-wong sing sungguh luar biasa, ulama-ulama kita. Poso iku 3 wulan mopot niki, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tapi memang ada yang memakruhkan ya, memakruhkan puasa sebulan nutuk selain Ramadan niku enten sing memakruhkan. Tapi kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak makruh, ya gak saulan penuh, dikurangi 1 hari, bisa seperti itu. Subhanallah. Ini Sya'ban, jadi ada 3 bulan ini, maka kita kalau menanamkan bulan di bulan Rajab ini amal baik, termasuk apanya tadi? Pausone. Kemudian yang kedua qiyamul lailnya. Kemudian yang ketiga bacaan Qur'annya. Kemudian infaknya. Kita perbanyak di bulan mulai Rajab, Sa'ban wis layah, apalagi di Ramadan wis apal, wis sempurna gitu maksudnya. Sehingga kula panjenengan saya muga-muga di bulan Sa'ban ini benar-benar bisa menanam, ayo nandur sik, kabeh nandur sik. Artinya kita harus mengadakan perubahan dari biasanya. Nek wingi sedekah atau infak 5.000 saiki dadi 10.000. Jadi bertahap, tidak kaget nanti Ramadan pol 1.000 lah setiap hari. Itu makanya ini dikatakan Ramadan Rajabnya menanam, nanti Sa'bannya disiram, dipelihara, diteruskan, ditingkatkan. Nanti insya Allah semuanya mendapatkan piala utama Ramadan berupa Lailatul Qadar. Allahumma amin. Moga-moga apa yang saya sampaikan benar-benar motivasi kita untuk selalu menanam di bulan Rajab ini dan bisa meneruskan di bulan Sa'ban, dan akhirnya Ramadan tinggal kita memanen apa yang kita tanam dan kita pelihara di bulan-bulan ini. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.